Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Baik, di video kali ini saya ingin memaparkan tugas individu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan R&D. Judul yang akan saya angkat di sini adalah pengembangan video pembelajaran berbasis perpustakaan digital dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi menulis puisi SMA Negeri 12 Pontianak. Nah, dosen pengampunya di sini ada dua. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Haji Aunur Rahman MPD dan Bapak Urai Salam MKol PhD. Nah, saya sendiri Saryani, mahasiswi Program Magister Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Tanjung Pura. Baik, di latar belakang di sini kenapa saya mengambil judul penelitian ini? SMA Negeri 12 Pontianak adalah sekolah yang baru berdiri, kurang lebih 3 tahun berjalan ini. Dan baru memiliki gedung di tahun pertama, di tahun 2023 akhir menjelang 2024 awal. Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya masih dengan keterbatasan, diantaranya belum memiliki perpustakaan sekolah secara konvensional yang memadai. Kenapa? Karena bangunan yang difasilitasi ini masih belum maksimal. Nah, jadi fasilitas yang harus dilengkapi di salah satu sekolah yaitu pastinya adalah perpustakaan sekolah. Kenapa? Peran penting perpustakaan juga sangat mempunyai sebagai pendukung juga proses pembelajaran dan pengembangan diri siswa. Nah, keberadaan perpustakaan secara tradisional ini dikenal sebagai pengelola koleksi buku dan majalah. Definisi perpustakaan menurut Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 berbunyi seperti ini. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Nah, dengan definisi tersebut, maka perpustakaan dianggap sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengelola informasi. Keberadaan perpustakaan itu sendiri mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam informasi dan pendidikan. Nah, hal-hal tadi di atas, maka perpustakaan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi bagi keterbatasannya fasilitas atau koleksi dalam perpustakaan itu sendiri. Namun, jika dalam satu sekolah itu belum memiliki perpustakaan secara konvensional pun, maka terniatlah dengan keterbatasan tersebut, saya ingin sekali memiliki SMA Negeri 12 itu mempunyai perpustakaan digital. Aplikasi perpustakaan ini juga nantinya ketika perpustakaan tradisional atau perpustakaan konvensional itu sudah memadai, aplikasi perpustakaan digital ini juga bisa digunakan. Nah, yang ada sebenarnya di awal-awal tahun pembelajaran awal, aplikasi perpustakaan digital ini juga sebenarnya sudah dibuat oleh salah satu guru SMA Negeri 12 Pontianak. Di sana dikemas secara sentuhan teknologi tentang buku-buku paket atau buku-buku pembelajaran yang bisa menunjang sebagai alternatif di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, dengan keterbatasan buku yang belum memadai, maka perpustakaan digital itu bisa juga menambah referensi sebagai media pembelajaran. Nah, di sini nantinya saya akan mengidentifikasi masalah diantaranya satu, kurangnya variasi media pembelajaran yang menyebabkan hasil belajar siswa kurang untuk belajar. Kedua, keterbatasan bahan ajar sebagai media pembelajaran untuk memvisualisasi materi menulis puisi. Ketiga, siswa menggunakan gadget Android tetapi tidak dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Yang keempat, pengembangan media pembelajaran yang terbatas serta guru menggunakan model pembelajaran dengan metode ceramah.
selain memenuhi media pembelajaran, pastinya ini dalam perpustakaan digital ini akan menambah variasi dalam pembelajaran. Jadi di dalam fitur perpustakaan digital itu tidak hanya berupa buku pembelajaran, namun harapan saya di dalamnya juga nanti punya ruang atau fitur yang bisa memasukkan video-video pembelajaran dari guru supaya semakin bervariasi pembelajaran tersebut. Nah, ini pembatasan masalahnya adanya kurangnya sumber belajar siswa karena kurang dalam sarana dan prasarana di sekolah, khususnya pada materi menulis puisi. Kedua, tidak ada media video pembelajaran berbasis perpustakaan digital pada materi menulis puisi sebagai sumber belajar. Kemudian rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana pengembangan video pembelajaran berbasis perpustakaan digital pada materi menulis puisi peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 12 Pontianak, dan yang kedua, bagaimana kualitas pengembangan media pembelajaran dihasilkan dari Valid Media. Nah, tujuannya pastinya ada dua di sini, yaitu pengembangan video pembelajaran berbasis perpustakaan digital pada materi menulis puisi peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 12 Pontianak. Yang kedua, pengujian pada kelayakan pengembangan video pembelajaran berbasis perpustakaan digital pada materi menulis puisi peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 12 Pontianak. Manfaatnya pastinya bisa dirasakan bagi sekolah sendiri, bagi guru, kemudian bagi peserta didik, dan bagi peneliti sendiri. Dan definisi operasional di sini pastinya saya memasukkan video pembelajaran, kemudian perpustakaan digital, menulis puisi, kemudian spesifikasi produk di sini saya kembangkan dalam penelitian ini, diantaranya format video pembelajaran di sini, format video-video pembelajaran berbasis perpustakaan digital dengan format file MP4. Kemudian yang kedua, durasi video antara 10-15 menit untuk setiap topik pembelajaran. Kemudian 3, fitur video dilengkapi dengan animasi, suara narasi, gambar, dan teks teknologi. Jadi bisa nanti kita buat melalui Canva, seperti itu di salah satunya. Kemudian 4, ada konten video sesuai dengan materi puisi kelas 10 yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 5, bahasa video pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh siswa. 6, desain visual video pembelajaran menggunakan animasi dan warna menarik menyesuaikan dengan tema pembelajaran. 7, kelengkapan setiap topik pembelajaran disertai dengan ringkasan materi dan latihan soal yang berkaitan dengan topik. 8, selain buku paket yang dikemas dengan sentuhan teknologi, video pembelajaran akan lebih menarik minat siswa sebagai pilihan dalam memahami materi, maka video tersebut akan dimasukkan ke dalam fitur penunjang aplikasi perpustakaan digital. Jadi ada pilihan siswa bisa melihat dari sisi bisa opsi menggunakan buku pembelajaran yang sudah ada, dan bisa juga melihat video pembelajaran yang ada di dalam perpustakaan digital tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.